menutup diri dari lingkungan sekitar atau introvert. Dia cenderung lebih terfokus pada diri sendiri dan biasanya menarik diri dari pergaulan sosial. Dia biasanya selalu merasa khawatir atau tidak nyaman dalam situasi yang melibatkan kontak antar pribadi, seperti percakapan, kencan, bertemu orang baru, berbicara di telepon, dan sebagainya. Rasa malu sebenarnya adalah perpaduan antara terlalu berpusat pada diri sendiri dengan rasa gugup. Mari kita perhatikan 10 butir pertanyaan yang telah kita jawab. Bukankah 10 pertanyaan tersebut berpusat pada diri dan perasaan kita? Kita merasa begini dan begitu sehingga menimbulkan keengganan untuk melakukan kontak antar pribadi. Padahal, kenyataan yang sebenarnya belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di pikiran atau perasaan kita. Persepsi terhadap diri kita sendiri inilah yang akan memengaruhi diri kita dan akan menjadi seperti apakah diri kita. Apakah kita menjadi seorang yang pemalu atau sebaliknya, menjadi orang yang percaya diri. Karena rasa malu berpusat pada diri sendiri, maka berhentilah menyalahkan apapun yang ada di luar diri kita, yang selama ini atau mungkin kita anggap sebagai penyebab timbulnya rasa malu. Untuk mengubah rasa malu menjadi percaya diri, kuncinya ada pada diri kita sendiri. Langkah awal yang bisa ditempuh untuk mengikis rasa malu yang melekat pada diri kita adalah dengan mengetahui bahwa seorang pemalu akan banyak menghadapi masalah. Seorang pemalu tidak akan pernah merasa nyaman dalam pergaulan sehingga dia akan dihantui rasa cemas setiap waktu. Selain itu, seorang pemalu akan merasakan bahwa hidup ini begitu hampa karena tak ada orang yang bisa diajak berbagi, baik dalam kebahagiaan maupun dalam kesedihan. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kita harus mengenyahkan perasaan malu? Ternyata, ada banyak alasan sebagai jawaban atas pertanyaan ini. Mari kita simak tulisan Paul J. Canty dalam sebuah buku yang menguraikan tentang gambaran seorang pemalu. Mari kita amati bagaimana tidak nyamannya menjadi seorang pemalu. Dengan demikian, setelah selesai membaca bab ini, kita bisa berkata dalam hati, mulai detik ini, saya tidak akan menjadi seorang pemalu. Saya harus menjadi orang yang percaya diri. 1. Orang pemalu biasanya kurang diterima, diakui, dan dicintai. Orang pemalu biasanya merasa takut dalam membina relasi. Akibatnya, ia menahan dan menghambat langkahnya dalam bergaul dengan orang lain. Orang pemalu takut, misalnya kalau dia tidak cocok dengan suatu kelompok. Kalau nantinya orang-orang tidak menyukai dan tak mau menerima dirinya, sebuah ketakutan yang sebenarnya terlalu berlebihan. Orang pemalu biasanya menjauhi orang-orang lain karena dia takut membayangkan kegagalan dalam pergaulan dengan orang lain. Karena menjauhi kesempatan untuk bergaul dengan orang lain dan tidak berusaha memperbaiki pergaulan, mereka tidak berubah. Akibatnya, mereka kesepian, tertekan, tidak bahagia, dan dijangkiti cemas berkepanjangan yang dapat bermuara pada depresi. 2. Orang pemalu ketika mendekati orang lain akan berlalu berhati-hati. Berbekal pendapat bahwa orang lain tak akan berminat atau menghargai mereka, orang pemalu mendekati orang lain dengan pelan-pelan, ragu-ragu dan cemas, sambil menduga-duga bagaimana orang-orang lain akan menerima mereka. Mereka akan menutup diri dan tidak ramah, serta tidak mau berteman dengan orang lain bila melihat orang lain tampak acuh dan acuh. Orang pemalu baru mau tersenyum dan bersikap bersahabat bila orang-orang lain bersikap menerima dan senang dengan kehadiran mereka. Menunggu untuk disapa terlebih dahulu, diajak dan dipersilahkan merupakan gejala rasa tidak aman secara sosial. Oleh karena itu, dalam pergaulan dengan orang lain, sejauh tidak jelas bahwa kita sungguh-sungguh tidak diterima atau ditolak, sebaiknya kita langsung mulai saja menyapa dan mendekati orang lain tanpa menunggu diajak atau dipersilahkan. 3. Orang pemalu terlalu sadar dan cemas ketika orang lain melihat mereka. Mereka memandang diri mereka selalu ada di atas panggung dan disinari lampu sorot. Orang pemalu selalu membayangkan bagaimana orang lain akan mengamati dan menilai kata-kata dan perbuatan mereka, serta siap untuk menghukumnya, karena terlalu sibuk dengan diri sendiri dan terlalu takut ditolak oleh orang lain.
Mereka mudah berwajah merah, sulit tersenyum, jarang memandang mata orang lain, dan pergi dari pertemuan tanpa permisi. Mereka juga sulit berbicara lancar. Kata-kata mereka terputus-putus. Mereka lalu bertindak kaku dan tidak sedap dipandang. Karena tak mampu menjadi diri sendiri, orang-orang pemalu tak mampu berbuat dan berperilaku wajar. Karena tak mampu berperilaku wajar dan spontan, gambaran sosialnya kabur dan orang lain tidak mampu menangkap segala sifat dan keunggulan mereka. Akibatnya, mereka sering menuai penilaian negatif, bahkan celaan. Karena mereka memandang diri di hadapan orang lain seperti itu, rasa diri bukan apa-apa semakin berkembang dan harga diri tenggelam makin dalam. 4. Orang pemalu biasanya melakukan sesuatu dengan berlebihan. Tak heran, mereka biasanya tampil sangat rapi, pakaian disetrika licin, berpotongan rambut dan bersisir rapi. Dalam berperilaku mereka menjunjung tinggi adat dan norma sopan santun. Tetapi apakah hal ini membuat orang secara otomatis bersimpati? Ternyata tidak. Bahkan karena si pemalu ini sedemikian ketat mempersiapkan diri untuk tidak ditolak orang, justru kesan dibuat-buat sangat jelas terlihat. Bahkan cara ini malah membuat kepribadian mereka sesungguhnya sulit tampil. Orang lain yang menghadapinya lalu menjadi bingung tentang siapa mereka itu sebenarnya. 5. Orang pemalu terlalu fokus pada unsur-unsur negatif pada dirinya. Mereka terpaku pada pandangan bahwa dirinya tak layak dan mampu bergaul sehingga mereka melupakan segi-segi positif yang sebenarnya ada pada diri mereka. Oleh karena itu, mereka sangat mudah menangkap gejala yang menunjukkan tanda-tanda bahwa diri mereka ditolak. Bila ditertawakan orang, mereka goyah. Mereka mudah merasa ditinggalkan dan dikeluarkan dari kelompok. Karena tidak objektif dalam menilai tindakan orang dan peristiwa, mereka melestarikan anggapan bahwa diri mereka adalah sampah yang tidak berharga. Akibatnya, setelah mendengar pujian, mereka suka menambahkan kata "tetapi". Bahkan ketika menerima pujian, mereka sering bertanya dalam hati, apa betul? Begitulah keadaan seorang pemalu, sebagaimana dipaparkan oleh Paul J. Kenty. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Sampai jumpa lagi ya. Bye.